Halo kawan cerita, apa kabarnya? Hari ini kita berjumpa lagi di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara. Apa sih namanya, lupa aku. Podcastnya Paskalibah, ya Tuhan. Podcast BPS Provinsi Sumatera Utara Paskalibah. Jadi begini nih kawan cerita. Sensus pertanian 2023 sudah kita lakukan di tahun lalu. Tetapi BPS nih akan mengadakan survei ekonomi pertanian 2024 dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2024. Dan hari ini kita akan spill tentang SEP 2024. Kenapa ya tahun lalu ada sensus pertanian, sekarang ada sensus ekonomi pertanian 2024? Untuk itu kita mendatangkan narasumber yang cantik jelita. Apa kabar kakak? Iya, hari ini kawan cerita kita kedatangan tamu narasumber kita, Ibu Rohmasanti Saragi, statistisi ahli muda BPS Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar kak? Luar biasa. Iya, jadi gini kita mau cari barang nih kak. Cari barang. Iya, cari barang tentang SEP 2024. Oke, siapa takut. Jadi kelihatan segar sekali ya. Sama seperti host. Oh ya, hostnya ya. Cantik jelita juga. Jadi kedepannya kawan cerita akan mendengar topik menyegarkan dengan host menyegarkan dengan narasumber yang juga segar. Ke si kambing beli cabe, Horas Jala Gabe. Pertanyaan pertama nih kak, kita langsung aja ya kak. Seperti apa sih survei ekonomi pertanian itu? Kenapa ada lagi pendataan SEP 2024 sementara tahun lalu kita baru mengadakan sensus pertanian 2023 kak? Jadi survei ekonomi pertanian 2024 kita menyebutnya dengan SEP 2024. Itu merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian sensus pertanian 2023. Nah, kalau SEP 2024 ini dilaksanakan sepanjang bulan Juni 2024 ya, saat ini sedang berlangsung. Kalau ST 2023 sensus pertanian 2023 dilakukan tahun lalu. Nah, sensus pertanian 2023 ini itu menggambarkan karakteristik pertanian secara umum. Misalnya penggunaan lahan secara umum, membicarakan tentang jumlah, misalnya berapa jumlah ternak, perusahaan yang mengusahakan pertanian misalnya. Tetapi di SEP 2024 ini lebih detail dibicarakan mengenai aspek ekonomi. Misalnya pengeluaran, namanya ekonomi ya, cuan, biaya uang gitu. Jadi kita membicarakan berapa pengeluarannya, mendapatkan informasi pendapatan, membicarakan struktur ongkos, serta indikator kesejahteraan unit usaha pertanian di Indonesia. Jadi yang lebih ditekankan itu aspek ekonominya kak? Aspek ekonomi kawan cerita. Oke. Gimana tangannya kak? Iya, aspek ekonominya yang lebih ditekankan di SEP 2024. Nah, kalau begitu mbak, kira-kira nih, apa yang kita spill lebih dalam ya mbak ya? Apa yang ditanyakan di ST 2023 dan apa yang ditanyakan di SEP 2024? Baik, kalau sensus kan ditanyakan lebih umum ya. Misalnya luas lahan, kemudian ditanyakan tentang jumlah, gitu. Tapi kalau di SEP ini kita tanyakan biaya-biaya yang dikeluarkan selama mengusahakan pertaniannya di periode waktu surveinya ada. Itu yang kita tanyakan yang benar-benar dikeluarkan selama mengusahakan pertanian. Misalnya dia mengusahakan atau budidaya tanaman padi. Nah, untuk beli benih, pupuk, upah, sewa lahan, dan lain sebagainya itu kita tanyakan di SEP. Itu tidak ditanyakan di sensus pertanian tahun lalu. Jadi ini lebih rinci ke biaya-biaya yang dikeluarkan. Terus apa tujuan pelaksanaan SEP 2024 ini? Ya,
Tujuan dari pelaksanaan SEP ini yaitu untuk mendapatkan data atau informasi pendapatan, pengeluaran, struktur ongkos, dan tingkat kesejahteraan unit usaha pertanian di Indonesia. Data hasil SEP 2024 ini nantinya akan menjadi dasar untuk memantau indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di sektor pertanian. Iya, itu kawan cerita. Jadi yang didata di sensus pertanian yang tahun lalu kemungkinan akan didata di SEP 2024 ya Mbak? Iya, kalau sensus kan keseluruhan sampel. Iya. Nah, kalau ini SEP kan survei, jadi ada sampel-sampel yang dipilih untuk didata kembali. Sensus itu kan seluruh populasi didata. Iya. Nah, survei itu diambil sampel dari tahun lalu saat sensus, itu didata kembali di SEP 2024. Jadi contohnya ini Kak Santi, kalau saya nih didata di sensus pertanian 2023, contohnya ya saya punya lahan sawit lah, kebun sawit, didata nih tahun 2023. Kemungkinan bisa jadi sampel nih Mbak ya? Bisa jadi kemungkinan terpilih sebagai sampel di SEP 2024. Kalau di periode waktu survei ada pernah panen. Oh iya, gitu, ada pernah panen. Ya, jadi nanti akan ditanyakan berapa struktur ongkos biaya yang dikeluarkan selama mengusahakan kelapa sawitnya tadi. Kalau misalnya nih saya nggak panen nih Mbak di kurun waktu yang dibilang tadi, itu didata juga nggak di SEP 2024? Kalau Kak Nova ada mengusahakan subsektor yang lain, misalnya mengusahakan peternakan ayam atau sapi, bisa menjadi eligible sampel, terpilih sebagai sampel. Yang akan ditanyakannya itu struktur ongkos saat mengusahakan peternakan. Iya. Gitu. Tapi kalau hanya mengusahakan kelapa sawit, tapi tidak ada panen sepanjang periode survei yang ditentukan, tidak eligible sampel, kami akan mengambil sampel pengganti. Oh gitu. Terus tadi Kak Santi juga cerita ada kelompok pertanian juga ya Mbak ya, yang bisa didata. Kalau misalnya saya punya pacar nih Mbak, tahun 2023 dia didata nih sebagai kelompok pertanian. Di SEP 2024 besar kemungkinan nggak Mbak? Bisa jadi juga. Bisa jadi sampel ya? Jadi sampel yang akan didata di SEP. Begitu juga tadi dengan perusahaan ya Mbak ya. Kesimpulannya yang pertama tadi adalah perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian berbadan hukum. Iya. Yang kedua, usaha pertanian perorangan. Yang ketiga, usaha pertanian lainnya. Pertanian lainnya ini yang bukan perorangan dan bukan perusahaan pertanian berbadan hukum. Yes, itu dia kawan cerita. Jadi kalau subsektor ya Mbak yang dicakup pada SEP 2024 ini apa aja? Subsektor yang dicakup sama sih seperti sensus pertanian tahun lalu tahun 2023. Jadi subsektor pertanian itu ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Lalu kan Mbak Kak Santi, siapa sih yang melakukan pendataan SEP 2024 ini? Ya, petugas yang melakukan pendataan SEP ini adalah petugas pendataan lapangan. Kita menyebutnya sebagai pencacah. Ada petugas pemeriksa lapangan, kita menyebutnya sebagai pengawas. Mereka semua petugas ini berasal dari pegawai organik BPS Kabupaten Kota dan mitra BPS. Mereka semua telah kita latih sebelumnya di bulan Mei 2024. Jadi Kak Santi di SEP 2024 ini berperan sebagai apa? Kebetulan saya yang menjadi instruktur yang memberikan materi pada saat pelatihan para petugas. Betapa bahagianya ya para petugas kala itu ya, bisa dilatih oleh Kak Santi kita ini. Pertanyaan berikutnya Kak Santi, bagaimana sih ciri-ciri petugas SEP 2024, ciri-ciri khusus lah? Oke, seluruh petugas SEP akan diberikan surat tugas resmi dan tanda pengenal dari BPS Kabupaten Kota. Lalu barulah mereka melakukan pendataannya. Iya, mereka membawa surat tugas menggunakan tanda pengenal. Jadi kalau petugas SEP itu datang mendata, yang pertama dia akan membawa surat tugas, ya. Yang kedua dia bawa
badge tanda pengenal ya. Kenal ya. Dan SEP ini dilakukan BPS di seluruh Indonesia. Kak Santi, bagaimana sebenarnya mekanisme lapangan dari SEP 2024? Oke, jadi mekanismenya adalah seluruh petugas tadi, pencacah dan pengawas yang telah dilatih terlebih dahulu, kita berikan daftar sampel. Daftar sampel itu berisi seluruh nama-nama unit usaha yang akan didatangi dan diwawancarai. Jadi pendataan ini diwawancarai secara langsung oleh petugas dengan moda KEPI dan PEPI. Kalau PEPI itu pendataan berbasis kertas menggunakan kuesioner. Kalau KEPI berbasis online yang diwawancarai oleh petugas dengan menggunakan gawai ataupun gadget, misalnya smartphone. Tuh. Kalau di Sumatera Utara, usaha pertanian perorangan didata dengan menggunakan moda PEPI berbasis kuesioner kertas, kecuali Kota Medan. Dan untuk perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya didata dengan moda KEPI secara online. Secara online ya Kak ya. Lalu tentu bagi kita lah insan BPS, terlebih mungkin Kak Santi yang terlibat langsung, pasti ada dong pesan dan harapan di SEP 2024 ini Mbak. Oke, baik. Salah satu tantangan dari petugas adalah terjadinya penolakan dari responden. Tingkat penolakan tertinggi itu berasal dari perusahaan sih biasanya ya. Perusahaan berbadan hukum ya? Iya, perusahaan berbadan hukum, misalnya perusahaan perkebunan, perusahaan kehutanan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 21, diamanatkan BPS sebagai penyelenggara kegiatan statistik, survei maupun sensus harus menjaga kerahasiaan data dari responden. Jadi BPS tidak pernah mengeluarkan data individu dari responden. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk memberikan data yang sebenar-benarnya kepada para petugas supaya didapatkan nanti data SEP 2024 yang benar-benar akurat dan terkini. Hasilnya nanti bisa digunakan oleh pemerintah maupun stakeholder untuk mengambil kebijakan-kebijakan untuk pembangunan nasional. Data hasil SEP 2024 juga bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan para petani. Jadi, tunggu kedatangan para petugas SEP di tempat Bapak Ibu sekalian dan berikan data yang sebenar-benarnya. Iya. Jadi demikianlah kawan cerita, kita sudah spill SEP 2024 bersama narasumber kita yang cantik ini, Kak Rohma Santi Saragi. Dan kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa betapa pentingnya SEP 2024 ini dilaksanakan. Data mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tutup podcast Paskalibah ini dengan satu pantun. Tanam kedelai jadi tempe. Cakep. Jangan lupa dimakan dengan sambalnya. Artinya, terimalah kedatangan petugas SEP. Berikan data yang sebenar-benarnya.